Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Farija pada mata pelajaran fikih, insyaallah. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 atau bab 3, yaitu tentang binatang halal dan haram. Kalau materi sebelumnya tentang makanan halal dan haram, kemudian minuman halal dan haram, sekarang kita akan belajar tentang binatang halal dan haram. Untuk pokok bahasan pada pertemuan hari ini, yang pertama mengenai pengertian dari binatang halal. Yang kedua, jenis binatang halal. Yang ketiga, cara penyembelihan binatang. Dan yang keempat, ada hikmah makan binatang halal. Langsung saja pokok bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian binatang halal. Kata halal berarti disahkan atau diizinkan dan dibolehkan. Binatang halal adalah semua binatang yang dinyatakan halal oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dikonsumsi sesuai syariat Islam. Berarti binatang halal, binatang yang dibolehkan ya untuk dikonsumsi sesuai syariat Islam. Di mana di dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang artinya wallahu a'lam, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Jadi yang dihalalkan oleh Allah sudah pasti baik ya. Kemudian berikutnya jenis-jenis binatang halal. Apa saja jenis binatang halal itu? Yang pertama ada binatang ternak. Salah satu keterangannya ada di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Contoh dari binatang ternak diantaranya ada unta, domba, kambing, sapi, kerbau, kelinci, dan rusa. Ya, itu jenis binatang halal yang pertama. Kemudian ada juga binatang buruan dan makanan yang berasal dari laut, itu juga sama dihalalkan. Salah satu ayat yang menerangkan hal tersebut diantaranya di dalam surat Al-Maidah ayat 96. Yang berikutnya binatang halal berdasarkan hadis ya, antara lain ada ayam, kuda, keledai liar, kelinci, dan belalang ya. Ini halal berdasarkan hadis. Jenis binatang halal yang kedua, tadi yang pertama binatang ternak, yang kedua adalah binatang laut atau binatang air. Salah satu ayat yang menerangkan hal tersebut adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 96. Contoh dari binatang laut atau binatang air diantaranya ikan laut, ikan payau seperti bandeng, cumi-cumi, udang, kerang, dan lain sebagainya. Itu hukumnya halal. Yang ketiga jenis binatang halal adalah binatang unggas. Ini terdapat di surat Al-Maidah ayat 1. Ya, binatang unggas contohnya diantaranya burung, ayam, bebek, angsa, dan yang lainnya. Selanjutnya ada jenis binatang halal yang keempat, bangkai ikan dan belalang. Ya, ini terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, al-hut wal jarod ini hukumnya halal, bangkai ikan dan belalang. Dengan catatan ikan tersebut belum berbau ya, masih segar. Kemudian belalangnya juga bukan belalang yang beracun. Itu hukumnya halal. Dalam hal penyembelihan ini ada cara penyembelihan binatang ya, cara penyembelihan binatang sesuai dengan syariat Islam seperti apa? Dalam penyembelihan binatang ada dua cara ya untuk penyembelihan binatang. Yang pertama cara tradisional. Cara tradisional ini maksudnya masih menggunakan tenaga manusia ya, masih manual.
menggunakan alat potong. Ketentuan penyembelih menurut syariat Islam diantaranya yang pertama harus beragama Islam, ya, yang menyembelihnya itu. Kemudian harus orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Yang kedua, binatang yang disembelihnya itu adalah binatang yang halal, ya. Meskipun misalkan tata cara penyembelihannya betul, tapi yang disembelihnya binatang haram tetap haram, ya. Selanjutnya, alat sembelih harus tajam dan lazim digunakan, ya, seperti misalkan golok harus tajam, tidak boleh tumpul, ya. Dan lazim digunakan maksudnya yang lumrah kita gunakan untuk menyembelih, ya, alat sembelihnya. Yang keempat, tidak diperkenankan menyembelih dengan batu, kuku, gigi, dan tulang meskipun tak tajam. Jadi yang lumrah saja golok, pisau, ya, seperti itu. Ada beberapa perbuatan sunnah dalam penyembelihan binatang. Yang pertama, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri leher binatang, ya. Kemudian yang B, binatang direbahkan pada rusuk sebelah kiri. Yang C, menghadap ke kiblat, itu sunahnya. Kemudian yang D, membaca basmalah atau doa. Itu perbuatan sunnah dalam penyembelihan. Kemudian binatang yang lehernya panjang disembelihnya pada pangkal leher, ya. Yang terakhir, binatang liar disembelih semampunya, ya. Itu kan memang susah kalau binatang liar, maka disembelihnya semampunya saja. Jika binatang masih dalam perut induknya lah yang disembelih, ya. Nah, bagaimana cara penyembelihan binatang yang kedua? Tadi cara tradisional, sekarang cara modern dengan menggunakan mesin. Ini lebih modern, ya, menggunakan mesin. Syarat-syarat penyembelihannya hampir sama, beragama Islam, kemudian binatangnya halal, disembelih hingga putus urat lehernya, alat yang digunakan harus tajam, ya, itu cara-caranya. Kemudian yang berikutnya, hikmah memakan binatang yang halal. Apa hikmah yang akan kita dapat kalau kita memakan binatang halal? Yang pertama, menyehatkan jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani kita sehat secara fisik, ya, maupun secara rohani. Menumbuhkan semangat dan gairah kerja, kita akan bersemangat bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Menambah rasa syukur kepada Allah, kemudian menambah kekhusyuan dalam ibadah. Ibadah itu, ya, kekhusyuan dalam ibadah. Itu. Kemudian yang kelima, menyelamatkan dari dosa dan azab neraka. Dengan mengkonsumsi binatang halal kita akan diselamatkan dari dosa dan azab neraka, ya. Itu mengenai hikmah memakan binatang halal. Hanya itu yang dapat Parija sampaikan untuk pertemuan hari ini. Belum ada tugas, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian paham atas yang disampaikan Parija. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.